I'm still learning about life. My woman brought children. Kalau kita dengar kata pasar, pasti kebayangnya jual beli. Padahal pasar lebih luas daripada itu. Pasar adalah tempat ataupun sistem yang bisa bikin barang berpindah dari produsen ke kita sebagai pembeli. Dari harga, distribusi, sampai produksi, itu semua dilakukan di pasar. Nah, dan menariknya, pasar itu nggak cuma satu bentuk loh. Ada yang jangkauan internasional, ada yang regional, dan ada yang pasar kecil seperti pasar harian dekat rumah kamu loh. Nah, ada juga pasar modern, yaitu supermarket, mall, dan lain-lain. Ada pasar tradisional seperti pasar ikan dan pasar buah. Nah, daripada itu kita ketahui bahwa pasar bukan hanya tempat transaksi. Pasar juga tempat untuk mengatur harga, mendistribusikan barang, dan juga mengatur ketersediaan untuk kebutuhan kita di masa depan. Daripada itu, dapat kita sadari bahwa kita itu selalu terlibat dengan pasar setiap hari. Yuk ikuti pemaparan kami mengenai pasar dan segmentasi pasar di mata kuliah pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Bernadetta Simbolon MSI. Nah teman-teman, kebutuhan orang itu kan berbeda-beda, mulai dari penghasilan, umur, gaya hidup. Nah, dari situ kan kita bisa tahu bahwa kita itu nggak bisa asal mempromosikan barang ke setiap orang sekaligus. Nah, dan makanya kita membutuhkan yang namanya segmentasi pasar. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita itu bisa mendapatkan keuntungan dan dapat memasarkan produk lebih optimal ke masyarakat. Ada konsumen yang hidup di kota, ada juga yang di desa. Ada yang penghasilannya tinggi, ada juga yang rendah. Ada yang gaya hidupnya simple, ada juga yang lifestyle-nya aktif. Dari perbedaan inilah, makanya perusahaan harus mengelompokkan konsumen. Nah, biasanya pengelompokan itu terbagi atas 4 hal. Yang pertama ada wilayah, data demografis, gaya hidup, dan perilaku konsumen. Dengan segmentasi, perusahaan bisa ngerti kepada siapa dituju dan bagaimana cara perusahaan mengkomunikasinya ke mereka. Nah, di sini kami mengambil produk Aqua sebagai contoh segmentasi pasar yang tepat. Di segmentasi geografisnya, Aqua menunjukkan semua pasar yang ada di wilayah Indonesia. Tidak hanya di perkotaan, tapi kita juga bisa menemukan produk Aqua di pinggiran kota, bahkan pedesaan. Secara demografis, Aqua menargetkan orang-orang di semua kalangan dan jenis kelamin. Produk Aqua diproduksi untuk semua kalangan dan untuk dikonsumsi siapa saja. Secara psikografis, Aqua ditunjukkan untuk kalangan kelas sosial menengah, tapi bisa juga untuk kalangan bawah mengingat ada harga kemasan yang bisa dijangkau kelas kalangan bawah dengan harga Rp1.000 dan Rp3.000. Selain itu, Aqua diperuntukkan bagi orang-orang dengan gaya hidup praktis dan sehat, dengan kemasan yang mudah didapat dan dibawa, sehingga Aqua cocok bagi orang aktif yang mobilitasnya tinggi. Syarat segmentasi yang efektif sendiri diantaranya adalah dapat diukur, potensial pasar yang besar, dapat diakses, dapat dibedakan, serta dapat dilayani. Nah, dan strategi bisa dikatakan baik apabila terbukti mampu mencapai tujuan yang tepat, efektif, serta efisien dalam prosesnya. Dan hal ini sudah tergambar dalam proses perencanaannya. Jadi kesimpulannya, pasar itu luas banget dan punya banyak peran penting, bukan hanya tempat jual beli. Dan segmentasi membantu perusahaan fokus ke konsumen yang paling tepat. Dengan adanya segmentasi, perusahaan bisa menyusun strategi yang lebih terarah dan hasilnya juga jauh lebih maksimal. Maka dari itu, yuk kita mulai usaha dengan menerapkan Segmentasi pasar. Guling-guling, adekku cantik pipi congkak.